Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, dengan program studi Pendidikan Matematika. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya dengan mata kuliah pemrograman linear mengenai proyek Corona dengan menggunakan dua metode, yaitu pertama metode grafik dan yang kedua metode simpleks. Untuk model permasalahannya yaitu dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menyarankan kepada seluruh masyarakat wajib menggunakan masker sebagai salah satu alat pelindung diri dan wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki masker, tetapi dapat membelinya di salah satu perusahaan masker. Sebuah perusahaan masker membuat dua macam masker, yaitu masker pertama dan masker kedua. Dalam proses pembuatan kedua masker tersebut memerlukan 3 bahan. Masker pertama memerlukan 1 meter bahan A, 3 meter bahan B, dan 2 meter bahan C. Sedangkan masker kedua memerlukan 3 meter bahan A, 4 meter bahan B, dan 1 meter bahan C. Jam kerja maksimum setiap hari untuk bahan A adalah 48 menit, bahan B adalah 720 menit, dan bahan C adalah 360 menit. Keuntungan terhadap penjualan masker pertama yaitu Rp4.000 per buah, sedangkan masker kedua yaitu Rp6.000 per buah. Berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan? Untuk model matematikanya kita bisa lihat pada tabel di samping bahwa untuk masker pertama bahan A yaitu 1, bahan B 3, bahan C 2 dengan harga per buah Rp4.000. Untuk masker kedua bahan A itu 3, bahan B 4, bahan C 1 untuk harga per buah Rp6.000. Untuk jam kerja per hari untuk bahan A kurang dari sama dengan 480 menit, untuk bahan B kurang dari sama dengan 720 menit, dan untuk bahan C kurang dari 360 menit. Untuk variabel keputusan, kita misalkan masker 1 itu dia X, masker 2 Y. Dan untuk fungsi tujuannya set sama dengan 4000X tambah 6000Y. Untuk fungsi kendala, untuk kendala pertama yaitu X tambah 3Y kurang dari sama dengan 480. Untuk kendala kedua 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 720. Dan untuk kendala ketiga 2X tambah Y kurang dari sama dengan 360. Untuk X dan Y lebih dari sama dengan 0. Saat ini kita akan masuk dalam penyelesaian permasalahan. Kita akan menggunakan dua cara, yaitu cara pertama menggunakan metode grafik dan cara yang kedua menggunakan metode simpleks. Namun saat ini kita akan bahas yang pertama. Kita akan selesaikan metode yang pertama, yaitu metode grafik. Saat ini kita akan menggambar masing-masing garis dari fungsi kendala. Nah, untuk yang pertama kita akan menggambar garis fungsi kendala pertama, yaitu X tambah 3Y kurang dari sama dengan 40. Untuk mencari garis dari kendala pertama, maka kita akan mengubah X tambah 3Y kurang dari sama dengan 480 menjadi persamaan X tambah 3Y sama dengan 480. Itu kita akan mencari menggunakan titik potong terhadap sumbu X di mana Y sama dengan 0.
Jadi X tambah 3 kali 0 sama dengan 480, maka X sama dengan 480. Maka 480,0 merupakan titik A. Selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka di mana X sama dengan 0. 0 tambah 3Y sama dengan 480, Y sama dengan 480 per 3, Y sama dengan 160. Jadi untuk titik potong terhadap sumbu Y 0,160, kita misalkan itu merupakan titik B. Selanjutnya kita akan mencari garis pada kendala kedua, dimana caranya seperti kita akan mencari pada kendala pertama tadi. Nah, untuk merubah persamaan pada kendala kedua dari 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 720 menjadi 3x tambah 4y sama dengan 720. Nah, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu x di mana y sama dengan 0. Jadi 3x tambah 4 kali 0 sama dengan 720. 3x sama dengan 720 dan x sama dengan 720 per 3 dan x sama dengan 240. Jadi titik potong terhadap sumbu x yaitu 240,0 dan kita misalkan itu merupakan titik C. Selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu y di mana x sama dengan 0. 3 kali 0 tambah 4y sama dengan 720. 4y sama dengan 720, y sama dengan 720 bahagi 4, dan maka hasilnya adalah y sama dengan 180. Jadi untuk titik potong terhadap sumbu y yaitu 0,180, kita misalkan itu merupakan titik D. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong pada kendala ketiga, dimana caranya sama seperti pada kendala pertama dan kedua. Nah, kita akan mengubah 2x tambah y kurang dari sama dengan 360 menjadi persamaan 2x tambah y sama dengan 360. Nah, untuk mencarinya kita akan mencari terlebih dahulu titik potong pada sumbu x di mana y sama dengan 0. Jadi 2x tambah 0 sama dengan 360, 2x sama dengan 360, x sama dengan 360 per 2, x sama dengan 180. Jadi untuk titik potong terhadap sumbu x yaitu 180,0 dan kita misalkan itu merupakan titik E. Selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu y di mana x sama dengan 0. Di 3 kali 0 tambah y sama dengan 360, y sama dengan 360. Jadi untuk hasil titik potong terhadap sumbu y yaitu 0,360. Kita misalkan itu merupakan titik F. Nah, kita lihat bahwa ada sebuah grafik. Nah, grafik ini merupakan grafik perpotongan dari ketiga fungsi kendala tersebut. Dari grafik tersebut tampak bahwa ada titik-titik pojok yang terdapat pada daerah penyelesaiannya, yaitu titik O nilainya 0,0, titik B nilainya 0,160 dan titik E yaitu nilainya 180,0 dan titik-titik lainnya yang belum diketahui nilainya yaitu titik G dan titik I. Sedangkan untuk titik H tidak termasuk di daerah penyelesaiannya, tetapi kita akan mencari nilainya juga. Ketika kita akan mencari nilai dari titik-titik pojok lainnya, maka kita akan menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Dan pertama kita akan mencari untuk titik G dengan menggunakan
metode substitusi dan eliminasi pada perpotongan antara kedua fungsi kendala, yaitu kendala pertama dan kendala kedua, di mana X tambah 3Y kurang dari sama dengan 480 dengan 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 720. Nah, untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 3, yaitu X tambah 3Y sama dengan 480 kali 3, hasilnya 3X tambah 9Y sama dengan 1440. Sedangkan untuk persamaan kedua kita kalikan dengan 1, yaitu 3X tambah 4Y sama dengan 720 kali 1, maka hasilnya 3X tambah 4Y sama dengan 720. Ketika kita sudah mendapatkan hasil dari perkalian antara persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita akan mengeliminasinya, yaitu 3X kurang 3X sama dengan 0, sedangkan 9Y kurang 4Y sama dengan 5Y, dan 1440 kurang 720 sama dengan 720. Jadi 5Y sama dengan 720, untuk Y sama dengan 720 bahagi 5, maka Y sama dengan 144. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y ke dalam persamaan pertama atau ke dalam fungsi kendala pertama, yaitu X tambah 3 kali 144 sama dengan 480, X tambah 432 sama dengan 480, X sama dengan 480 kurang 432, X sama dengan 48. Jadi untuk nilai pada titik pojok G yaitu 48,144, di mana X merupakan 48 dan Y merupakan 144. Selanjutnya kita akan mencari titik perpotongan antara persamaan pertama dan ketiga atau fungsi kendala pertama dan fungsi kendala ketiga untuk mencari titik H, di mana X tambah 3Y sama dengan 480 kita kalikan dengan 2, maka hasilnya 2X tambah 6Y sama dengan 960. Selanjutnya untuk persamaan 3 kita kalikan dengan 1, yaitu hasilnya 2X tambah Y sama dengan 360. Selanjutnya kita eliminasi kedua persamaan tersebut, di mana kita akan mendapatkan 5Y sama dengan 600, Y sama dengan 600 bahagi 5, dan maka hasilnya Y sama dengan 120. Dan selanjutnya kita substitusikan nilai Y ke dalam fungsi kendala pertama atau ke dalam persamaan pertama, yaitu X tambah 3 kali 120 sama dengan 480, X tambah 360 sama dengan 480, X sama dengan 480 kurang 360, X sama dengan 120. Jadi untuk nilai pada titik pojok H adalah 120,120. Ingat bahwa titik H merupakan tidak termasuk di dalam daerah penyelesaiannya. Namun kita bisa mencari nilai pada titik H. Selanjutnya kita akan mencari nilai pada titik I dengan mencari perpotongan antara persamaan kedua dengan persamaan ketiga, yaitu 3X sama 4Y sama dengan 720 dengan 2X tambah Y sama dengan 360. Untuk persamaan kedua kita kalikan dengan 2, maka hasilnya 6X tambah 8Y sama dengan 1440.
Dan untuk persamaan ketiga kita kalikan dengan 3. Itu hasilnya 6x tambah 3y sama dengan 1080. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil kali dari persamaan kedua dan ketiga, maka kita akan mengeliminasinya. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu y sama dengan 72. Selanjutnya kita substitusikan nilai y ke dalam persamaan atau ke dalam fungsi kendala yang untuk nilai y kita substitusikan ke dalam fungsi kendala ketiga atau ke dalam persamaan ketiga, bukan kendala pertama. Jadi ketika kita akan mensubstitusikan nilai y ke dalam persamaan ketiga, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu x sama dengan 144. Jadi untuk nilai pada titik pojok I yaitu x sama dengan 144 dan y sama dengan 72. Nah, grafik di samping ini merupakan grafik titik pojok yang telah diketahui semua nilainya. Nah, jadi titik pojok yang termasuk pada daerah penyelesaiannya yaitu titik G dengan nilai 48,144, maksudnya 144, dan titik I 144,72, titik E 180,0, titik B 0,160 dan titik O 0,0. Dan saat ini kita bisa lihat ada sebuah tabel yaitu tabel fungsi kendala, di mana kita akan mensubstitusikan titik pojok pada fungsi kendala untuk mencari titik optimum atau nilai maksimum pada fungsi kendala. Untuk titik pojok O dengan 0,0 itu 4000 kali 0 tambah 6000 kali 0, hasilnya merupakan 0. Selanjutnya untuk titik pojok B itu x sama dengan 0 dan y sama dengan 160, kita substitusikan ke dalam fungsi kendala yaitu 4000 kali 0 tambah 6000 kali 160, hasilnya 960.000. Selanjutnya untuk titik pojok E dengan x 180 dan y sama dengan 0, dan kita substitusikan ke dalam fungsi kendala yaitu 4000 kali 180 tambah 6000 kali 0 merupakan 720.000. Selanjutnya untuk titik pojok G dengan x 48 dan y 144, maka 4000 kali 48 tambah 6000 kali 144 sama dengan 1.056.000. Dan yang terakhir yang akan kita substitusikan ke dalam fungsi kendala yaitu titik pojok I dengan x 144 dan y 72, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 1 juta. Nah, dari hasil substitusi titik-titik pojok tersebut diperoleh bahwa keuntungan maksimum adalah Rp1.056.000, yaitu dengan membuat 48 buah masker pertama dan 144 buah masker kedua.
Selanjutnya kita akan mencari garis selidiknya. Untuk mencari atau membuat garis selidik, kita misalkan fungsi tujuannya sebagai berikut. Set 1 sama dengan 720.000, set 2 960.000, set 3 1.008.000, set 4 1.056.000. Nah, garis-garis yang berwarna kuning merupakan garis-garis selidiknya. Dari garis-garis selidik tersebut, ada satu garis yang menyinggung atau melalui titik G, yaitu 48,144, yaitu set 4 atau 4000X tambah 6000Y sama dengan 1.056.000. Maka dapat diketahui bahwa titik G merupakan titik yang membuat fungsi tujuan menjadi maksimum. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan titik G ke dalam fungsi tujuan. Nah, ketika kita akan mensubstitusikan titik G, yaitu X 48 dan Y 144 ke dalam fungsi tujuan, maka F 48,144 sama dengan 4000 kali 48 tambah 6000 kali 144, maka hasilnya adalah 1.056.000. Nah, sehingga diperoleh bahwa keuntungan maksimum adalah Rp1.056.000, yaitu dengan membuat 48 buah masker pertama dan 144 buah masker kedua. Nah, dari garis selidik dan titik. Dan selanjutnya saya akan membahas metode kedua, yaitu metode simplex. Nah, misalkan masker pertama yaitu X1 dan masker kedua yaitu X2. Dan tujuan kita yaitu memaksimumkan Kx sama dengan 4000X1 tambah 6000X2 dengan kendala X1 tambah 3X2 kurang dari sama dengan 480. Kendala kedua yaitu 3X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 720, dan kendala ketiga yaitu 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 360. Untuk X1 dan X2 harus lebih dari sama dengan 0. Untuk penyelesaian, untuk fungsi kendala dan fungsi tujuannya kita ubah ke dalam bentuk kanonik, yaitu set sama dengan 4000X1 tambah 6000X2 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 dengan kendala X1 tambah 3X2 tambah S1 sama dengan 480. Untuk kendala kedua 3X1 tambah 4X2 tambah S2 sama dengan 720, dan untuk kendala ketiga 2X1 tambah X2 tambah S3 sama dengan 360. Untuk X1, X2, S1, S2 dan S3 harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya untuk set kita ubah persamaannya menjadi set kurang 4000X1 kurang 6000X2 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu selanjutnya kita bawa dia ke dalam bentuk tabel, dan selanjutnya kita bawa dia ke dalam bentuk tabel, dan bentuk tabelnya seperti ini. Selanjutnya kita pilih mana yang masuk dalam variabel basis dan mana yang masuk dalam non basis.
Dan kita lihat bahwa dalam tabel ini ada matriks yang diperbesar, dan ini merupakan landasannya kita membuat tabel ini. Dan selanjutnya kita pilih mana yang masuk dalam variabel basis. Yang masuk dalam variabel basis yaitu S1, S2, dan S3. Sedangkan untuk non-basis yaitu X1 dan X2. Artinya nilainya sama dengan 0. Selanjutnya kita pilih atau kita lihat nilai pada baris set yang paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah min 6000. Selanjutnya kita pilih kolom X2. Jadi yang akan masuk ke dalam basis yaitu X2. Selanjutnya kita akan mencari variabel yang keluar basis. Nah, dengan mencari rasionya. Jika rasionya minimum, maka itu merupakan variabel keluar basis. Karena kita bisa lihat pada tabel selanjutnya yang telah ada hasilnya, maka yang keluar basis adalah S1. Jadi yang masuk basis yaitu X2 dan yang keluar basis yaitu S1. Dan untuk baris pivot yaitu baris S1, dan untuk kolom pivot yaitu kolom X2. Selanjutnya kita lihat elemen pivot yaitu 3. Dan 3 ini kita akan menjadikan dia yaitu sama dengan 1. Selanjutnya untuk nilai-nilai yang ada di atas dan di bawah elemen pivot, kita harus jadikan dia menjadi 0. Nah, selanjutnya ketika kita mengganti S1 pada kolom basis dengan X2, maka untuk 3 pada elemen pivot kita harus buat menjadi 1, yaitu dengan cara membagi baris S1 bahagi 3. Dan itu merupakan baris baru X2. Baris baru X2 sama dengan baris S1 bahagi 3 atau 0 bahagi 3 sama dengan 0, 1 bahagi 3 sama dengan 1/3, 3 bagi 3 sama dengan 1, 1 bagi 3 sama dengan 1/3, 0 bagi 3 sama dengan 0, 0 bagi 3 sama dengan 0, dan 480 bahagi 3 sama dengan 160. Jadi untuk baris baru X2 adalah 0, 1/3, 1, 1/3, 0, 0, dan 160. Selanjutnya kita akan menjadikan min 6000 menjadi 0, yaitu dengan cara kita baris set kurang min 6000 kali baris baru X2. Dan diketahui bahwa untuk baris set yaitu 1 min 4000 min 6000 0, 0, 0, dan 0. Dan untuk baris min 6000 kali baris baru X2 kita akan cari yaitu min 6000 kali 0 yaitu 0, min 6000 kali 1/3 yaitu min 2000, min 6000 kali 1 sama dengan min 6000, min 6000 kali 1/3 yaitu min 2000, min 6000 kali 0 itu 0, min 6000 kali 0 sama dengan 0, dan min 6000 kali 160 sama dengan min 960.000. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai pada baris min 6000 kali baris baru X2, maka kita kurangkan yaitu 1 kurang 0 sama dengan 1, min 4000 kurang min 2000 sama dengan min 2000,
min 6000 kurang min 6000 sama dengan 0, 0 kurang min 2000 sama dengan 2000, 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0, dan 0 kurang min 960.000 sama dengan 960.000. Jadi untuk baris baru set yaitu 1 min 2000, 0, 2000, 0, 0, dan 960.000. Selanjutnya kita akan menjadikan 4 itu menjadi 0 dengan cara baris S2 kita kurangkan dengan 4 kali baris baru X2. Karena baris S2 sudah diketahui, maka kita akan mencari baris dari 4 kali baris baru X2. Jadi 4 kali 0 sama dengan 0, 4 kali sepertiga sama dengan 4/3, 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali sepertiga sama dengan 4/3, 4 kali 0 sama dengan 0, 4 kali 0 sama dengan 0, dan 4 kali 160 sama dengan 1440. Selanjutnya kita kurangkan baris S2 dengan baris 4 kali baris baru X2, yaitu 0 kurang 0 sama dengan 0, 3 kurang 4/3 sama dengan 5/3, 4 kurang 4 sama dengan 0, 0 kurang 4/3 sama dengan min 4/3, 1 kurang 0 sama dengan 1, 0 kurang 0 sama dengan 0, dan 720 kurang 1440 sama dengan min 720. Jadi untuk baris baru S2 yaitu 1, 5/3, 0, min 4/3, 1, 0, dan min 720. Selanjutnya kita akan menjadikan 1 itu menjadi 0 pada baris baru S3. Itu baris S3 kurang 1 kali baris baru X2. Karena baris S3 sudah diketahui, maka kita akan mencari baris untuk 1 kali baris baru X2. Jadi 1 kali 0, 0, 1 kali sepertiga, sepertiga, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1/3 sama dengan 1/3, 1 kali 0, 0, 1 kali 0 sama dengan 0, dan 1 kali 160 sama dengan 160. Nah, jadi kita akan mengurangkan untuk baris S3 dengan 1 kali baris baru X2. Jadi 0 kurang 0 sama dengan 0, 2 kurang 1/3 sama dengan 5/3, 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kurang sepertiga sama dengan min sepertiga, 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, dan 360 kurang 160 sama dengan 200. Jadi baris baru untuk S3 yaitu 0, 5/3, 0, min sepertiga, 0, 1, dan 200. Dari tabel tersebut kita bisa lihat bahwa pada baris set masih ada yang negatif, maka kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu iterasi kedua. Nah, sekarang kita akan menentukan mana yang masuk basis dan mana yang keluar basis. Jadi yang masuk basis itu ialah X1. Dan untuk yang keluar basis kita akan mencarinya itu dengan melihat rasio yang paling minimum, yaitu dengan cara kita membagi antara penyelesaian dengan X2. Nah, jadi 160 bagi 1 sama dengan 160, min 720 bagi 0 yaitu tak terdefinisi, dan 200 bagi 0 yaitu tak terdefinisi. Jadi kita bisa lihat mana yang paling minimum. Yang paling minimum yaitu 160, dan itu merupakan X2. Jadi yang keluar basis itu ialah X2. Dan kita bisa lihat dari tabel ini
bahwa yang baris pivot yaitu baris X2 dan yang kolom pivot yaitu kolom X1, dan yang menjadi elemen pivot yaitu 1/3. Maka kita akan menjadikan 1/3 itu menjadi 1, dan yang di atas dan di bawah dari 1/3 itu kita akan menjadikan dia 0. Yang pertama, dengan mengganti X2 pada kolom basis dengan X1, kita akan mencari baris baru X1, di mana untuk 1/3 itu kita akan jadikan 1 dengan cara baris X2 kita bagi dengan 1/3. Jadi untuk baris baru X1 yaitu 0, 1, 1/3, 1, 0, 0, dan 480. Selanjutnya kita akan mengubah min 2000 menjadi 0, yaitu dengan cara kita mengurangkan antara baris set dikurang dengan min 2000 kali baris baru X2. Nah, jadi diketahui baris set yaitu 1, min 2000, 0, 2000, 0, 0, dan 960.000. Nah, untuk baris min 2000 kali baris baru X2 yaitu min 2000 kali 0 sama dengan 0, min 2000 kali 1 sama dengan min 2000, min 2000 kali 1/3 sama dengan min 2000/3, min 2000 kali 1 sama dengan min 2000, min 2000 kali 0 sama dengan 0, min 2000 kali 0 sama dengan 0, dan min 2000 kali 480 sama dengan min 960.000. Nah, jadi karena baris pada min 2000 kali baris baru X2 sudah diketahui, maka kita akan kurangkan. Jadi 1 kurang 0 sama dengan 1, min 2000 kurang min 2000 sama dengan 0, 0 kurang min 2000/3 sama dengan 2000/3, 2000 kurang min 2000 sama dengan 4000, 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0, dan 960.000 kurang min 960.000 sama dengan 1.920.000. Jadi untuk baris baru dari set yaitu 1, 0, 2000/3, 4000, 0, 0, dan 1.920.000. Selanjutnya kita akan mengubah 5/3 menjadi 0, yaitu dengan cara baris S2 kurang 5/3 kali baris baru X2. Nah, karena baris S2 telah diketahui, maka kita akan mencari baris untuk 5/3 kali baris baru X2, yaitu 5/3 kali 0 sama dengan 0, 5/3 kali 1 sama dengan 5/3, 5/3 kali 1/3 sama dengan 5/9, 5/3 kali 1 sama dengan 5/3, 5/3 kali 0 sama dengan 0, 5/3 kali 0 sama dengan 0, dan 5/3 kali 480 sama dengan 800. Nah, jadi sekarang karena telah diketahui untuk baris 5/3 kali baris baru X2, maka kita akan kurangkan antara baris S2 kurang baris 5/3 kali baris baru X2, yaitu 0 kurang 0 sama dengan 0, 5/3 kurang 5/3 sama dengan 0, 0 kurang 5/9 sama dengan min 5/9, min 4/3 kurang 5/3 sama dengan min 3, 1 kurang 0 sama dengan 1, 0 kurang 0 sama dengan 0, dan min 720 kurang 800 sama dengan min 1520.
Jadi untuk baris baru S2 yaitu 0, 0, min 5/9, min 3, 1, 0, dan min 1520. Selanjutnya kita akan mencari baris baru untuk S2 di mana kita akan menjadikan 5/3 pada baris. S2 itu menjadi 0 karena pada baris baru S2 telah diketahui untuk baris 5/3 kali baris baru X2, maka kita langsung saja. Jadi baris S3 kurang 5/3 kali baris baru X2 yaitu 0 kurang 0 sama dengan 0, 5/3 kurang 5/3 sama dengan 0, 0 kurang 5/9 sama dengan min 5/9, min 1/3 kurang 5/3 sama dengan min 2, 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, dan 300 kurang 800 sama dengan min 500. Jadi untuk baris baru S3 yaitu 0, 0, min 5/9, min 2, 0, 1, dan min 500. Nah, selanjutnya kita lihat pada tabel ini. Setelah kita telah selesai memperoleh hasil yang ada, maka kita bisa lihat bahwa pada baris set sudah tidak ada yang negatif, maka nilai sudah optimal. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa X1 sama dengan 480 dan Z sama dengan 1.920.000. Dan untuk variabel slack yaitu S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min 1520, dan S3 sama dengan min 500.